Apa sih bedanya antara afirmasi dan hukum tarik-menarik atau LOA? Emang ada ya bedanya? Kalau emang ada, bedanya di mana? Nah, ini pembahasan yang menarik. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba katakan kepada saya, apakah hingga detik ini kamu belum memahami apa sih itu afirmasi? Atau jangan-jangan selama ini berpikir bahwa afirmasi itu ya hukum tarik-menarik mas, atau bagian dari LOA. Kalau memang itu tebakan kamu, pantas aja, mohon maaf ya, kayaknya hukum tarik-menarik yang kamu praktekkan kurang berjalan dengan baik. Nah sekarang ayo, bersama dengan saya Aryan Surya, sahabat baik yang selalu kamu cintai, kita bahas aja perbedaan antara afirmasi dan juga hukum tarik-menarik atau LOA. Ini seru banget. Oke, sekarang saya minta tolong, kalau kamu pernah mendengar apa itu afirmasi, ketikkan di komentar sekarang. Mas, saya pernah mendengar afirmasi, tapi saya nggak tahu artinya apa. Gini teman-teman, afirmasi itu sebenarnya kalau bisa dibilang adalah sepupu jauh dari si LOA. Saya kasih perumpamaan supaya kamu itu jelas. LOA itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya berbeda dengan afirmasi, tapi mereka itu saling membutuhkan seperti halnya hubungan saudara antara sepupu dengan sepupu lainnya. Jelas ya? Nih, saya jelasin biar kamu semakin jelas. Afirmasi itu cara prakteknya gini. Ketika kamu berkata, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku mampu, aku mampu, aku mampu. Itu afirmasi. Nah, pernah denger ya? Pernah dengar mungkin dari motivator siapa atau pernah baca buku apa, kamu disuruh mengucapkan berulang kali sebuah kalimat positif. Pernah? Nah, itu namanya afirmasi. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau afirmasi itu ada nggak sih mas efek positifnya bagi kita sebagai manusia? Jawabannya ada, tapi kamu tidak bisa menggunakan afirmasi seorang diri. Saya ulangi, afirmasi bisa memberikan efek positif kepada kamu, tapi dirimu tidak bisa menggunakan afirmasi seorang diri untuk mencapai keberhasilan. Jadi gini maksud saya, kalau kamu ingin berhasil, kamu tidak bisa hanya dengan mengatakan, aku berhasil, aku berhasil, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Nggak bisa. Pernah nggak sih kamu mempraktekkan afirmasi, tapi kamu rasanya gagal? Pernah nggak? Misalnya gini, ceritanya diri kamu sedang akan menjalani ujian atau tes wawancara lah dalam sebuah perusahaan. Nah, kamu merasa bahwa afirmasi ini cukup nih, membuat saya supaya berhasil, ya kan? Kamu katakan tuh, pagi-pagi sebelum ujian, atau pagi-pagi sebelum wawancara, kamu katakan, saya bisa, aku mampu, aku mampu, aku mampu. Tiba-tiba, udah capek-capek berafirmasi, hasilnya jelek, ujiannya tidak berhasil, wawancaranya pun ditolak. Akhirnya kamu bingung, kok saya udah afirmasi nih, tapi kok gagal? Pernah nggak seperti itu? Nah, itu disebabkan karena kamu belum tahu bahwa afirmasi saja tidak cukup. Itu yang benar. Jelas? Kalau jelas ketikkan di komentar, saya jelas mas. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau gitu mas, afirmasi saja tidak cukup, benar? Siapa dong yang bisa menemani afirmasi supaya afirmasi itu bisa efektif? Jawabannya adalah si LOA tadi. Hukum tarik-menarik itu adalah sepupu dekat dari si afirmasi. Pakai keduanya, tidak boleh afirmasi saja. Nah sekarang supaya kamu lebih jelas, saya akan jelaskan dulu apa itu LOA atau hukum tarik-menarik. Bagi kamu subscriber baru Pagar Kehidupan, saya minta tolong ketikkan di YouTube Pikiran Adalah Doa. Itu adalah video pertama yang menjelaskan apa sih itu LOA atau hukum tarik-menarik. Itu bagus tuh. Nah sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat, super singkat, apa itu hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu pada dasarnya adalah sebuah perasaan. Dengarkan baik-baik. Hukum tarik-menarik itu pada dasarnya adalah sebuah perasaan sudah memiliki akan sesuatu hal yang sebenarnya kamu mau. Saya ulangi ya, tolong dengarkan baik-baik, ini penting.
Hukum tarik-menarik itu pada dasarnya adalah sebuah perasaan sudah memiliki atau sudah mengalami apa yang kamu mau. Jadi kalau bisa dikasih kesimpulan, afirmasi itu adalah sebuah perkataan. Saya bisa, saya sudah kaya, saya kaya, saya kaya. Tapi kalau LOA atau hukum tarik-menarik itu adalah perasaannya yang paling penting. Perasaan sama dengan hukum tarik-menarik berjalan dengan baik. Kalau ingin hukum tarik-menarik berjalan dengan baik, perasaan memiliki itu loh, letak keberhasilannya. Jelas? Nah, sekarang kalau sudah jelas, berarti kamu sudah tahu bedanya antara afirmasi dan juga LOA atau hukum tarik-menarik. Kalau gitu pertanyaan berikutnya gini mas, bisa nggak sih kita menggabungkan keduanya? Dan kalau bisa bagaimana caranya supaya afirmasi dan LOA atau hukum tarik-menarik ini bisa membuat kita semakin dekat seizin Tuhan dengan keberhasilan? Jawabannya bisa. Begini caranya. Pertama, sekarang saya minta tolong siapkan alat tulis dan kertas kosong. Ayo siapin, karena ini butuh dipraktekkan sambil dicatat. Saya akan membimbing kamu supaya kamu paham. Ya, silakan siapkan alat tulis dan kertas kosongnya. Saya tungguin sekarang. Silakan. Sudah? Oke. Kamu catat di situ dengan sebuah judul besar di kertas tadi. Tulis besar-besar perbedaan antara afirmasi dan LOA. Tulis. Oke, sekarang kamu sudah menulisnya dengan baik, kamu taruh di bawahnya perkataan saya ini, apapun yang mau kamu catat sebagai sebuah ilmu yang insya Allah bisa kamu praktekkan selepas video ini. Oke? Gini, kamu catat, kalau yang namanya LOA itu adalah perasaan sudah memiliki. Tulis, LOA sama dengan perasaan sudah memiliki. Di bawahnya kamu catat lagi, afirmasi sama dengan sebuah perkataan berulang-ulang agar diri saya termotivasi. Nah, sekarang coba lihat tulisan kamu sendiri. Dari apa yang kamu tulis, sekarang kamu sudah tahu bedanya dengan jelas apa itu LOA dan apa itu afirmasi. Sekarang saya tanya kepada kamu, tetap melihat tulisan kamu sendiri, saya tanya. Kira-kira di antara keduanya nih, di antara LOA dan afirmasi, mana yang harus lebih dulu kamu utamakan? Jawab. Betul, yang harus kamu utamakan nomor 1 adalah LOA-nya, bukan afirmasinya. Kenapa mas? Gini penjelasannya. Kalau kita ingin berhasil akan sesuatu hal dengan izin Tuhan ya, perasaan kita dulu harus merasa bahwa itu sudah berhasil. Perasaan kita dulu harus dibawa kepada sebuah perasaan bahwa kita sudah memiliki. Karena bagaimanapun kita tidak akan mampu melakukan sesuatu hal kalau perasaan kita tidak mendukung ke arah sana. Contoh nih, saya kasih contoh biar kamu gak bingung. Kamu tadi berkata, saya bisa, tapi kok gagal mas? Kenapa ya? Kok saya udah berafirmasi gagal? Karena mulut kamu berkata saya bisa, tapi hati kamu berkata, masa sih? Betul nggak? Iya kan? Kamu berkata, saya adalah orang kaya. Saya kaya. Tapi hati kamu berkata, mimpi lu. Kira-kira berhasil gak? Gak berhasil. Nih saya kasih contoh satu lagi. Baru putus dari hubungan percintaan, terus kamu berkata, saya gak sedih. Tapi gak berhasil. Kenapa? Hatinya berkata, lu sedih kali. Gak berhasil. Antara mulut sama hati gak sinkron. Jelas ya? Jadi hatinya dulu harus dibuat sinkron dengan cara bervisualisasi. Benar. Tulis di kertas tadi, nomor 1, visualisasi dulu. Nomor 2, perasaan sudah memiliki. Nomor 3 kamu tulis, ini penting, tidak boleh ngarep. Nah ini nomor 3 nih saya tahu paling susah nih bagi kamu nih yang mempraktekkan LOA. Saya udah bilang di salah satu live streaming, coba deh tonton live streaming Pagar Kehidupan itu bagus-bagus loh.
Di situ saya pernah ngomong bahwa kalau kamu bervisualisasi masih ngarep, itu pertanda cara visualisasinya masih kurang masuk ke hatimu. Kenapa mas? Karena sekarang coba pikirin, kalau kamu merasa sudah memiliki nih, masih ngarep nggak? Kamu sekarang punya handphone, udah punya handphone ya? Masih mau handphone nggak? Kayaknya enggak ya, udah punya. Kamu sekarang mungkin udah punya laptop nih, dengerin saya pakai laptop atau komputer. Masih pengen nggak laptop? Masih pengen nggak komputer? Ya enggak, udah memiliki kok. Jelas ya? Jadi kalau perasaan sudah memilikinya sudah benar, ngarep itu nggak mungkin ada. Ngarep tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Nah, bagi kamu yang menonton saya ini baru, coba deh ketikan di YouTube, ketikan Pagar Kehidupan Hukum Tarik Menarik. Semua videonya kamu tonton, praktekin. Itu akan memperjelas bagaimana mempraktekkan hukum tarik menarik ini. Udah jelas kok, ya? Itu yang pertama. Nah, sekarang kembali ke kertas kamu tadi. Sekarang tulis di bagian bawahnya. Setelah melakukan LOA, besok baru afirmasi. Ingat, tulisannya jelas ya. Setelah melakukan LOA, besok baru afirmasi. Nah, sekarang saya jelasin. Kenapa di situ saya menggunakan kata besok? Kenapa nggak hari ini, Mas? Jawabannya, supaya kamu tahu bahwa afirmasi itu pelengkap doang. Nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Saya nggak pernah ngajarin afirmasi loh di video hukum tarik-menarik manapun, ya kan? Tapi saya mengajarkan LOA. Tapi boleh nggak mas saya menggunakan afirmasi mas? Boleh. Apakah itu bisa mempercepat dengan seizin Tuhan apa yang saya mau? Dengan izin Tuhan, iya. Kenapa? Karena itu berfungsi memotivasi kamu. Ingat, afirmasi itu fungsinya cuma memotivasi. Sementara LOA itu adalah membuat kamu lebih pantas untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Bahasa gampangnya, LOA itu memantaskan diri kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau, sementara afirmasi memotivasi kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Jelas ya? Itu yang benar. Nah, jadi gini prakteknya. Kalau kamu sudah bervisualisasi, sudah yakin bahwa alhamdulillah mas, saya benar-benar udah ngerasa memiliki, saya nggak ada perasaan ngarep. Bagus. Besoknya, kapanpun, nggak harus malam, nggak harus siang, kapanpun kamu katakan. Misalnya kalau soal jodoh nih, kamu katakan, saya sudah punya jodoh. Saya sudah punya pasangan. Saya sudah punya pasangan. Katakan lagi, saya sudah punya pasangan. Ya. Terus kalau misalnya ini soal karir, kamu pengen dapat pekerjaan, bervisualisasi udah, berdoa sudah gitu ya. Sekarang setiap kali kamu jalan kemanapun katakan, saya sudah punya pekerjaan baik. Saya sudah punya pekerjaan baik. Kalau kamu asuransi nih, atau mungkin MLM, pengen dapat klien, sudah berdoa, oke. Sudah bervisualisasi, oke. Sekarang setiap kali kamu bekerja katakan, saya dapat klien. Saya sudah mendapatkan klien. Saya sudah mendapatkan klien. Jadi apapun yang kamu mau, katakan dalam berafirmasi berulang kali. Tapi syaratnya, sehari sebelumnya, kemarin atau tadi malamnya, kamu sudah bervisualisasi dengan baik. Jelas ya? Jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa afirmasi adalah pelengkap LOA. Tidak bisa berjalan sendiri. Paham? Itu yang benar. Oke teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Praktekkan ini semua, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.